Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Salma Syifa dengan NPM 100519116 dari Fakultas Psikologi yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai penelitian yang berjudul Hubungan Peer Conformity dengan Perilaku Kenakalan pada Santri Pondok Pesantren X Ciamis. Selanjutnya mengenai agenda ke depan, saya akan menjelaskan beberapa proses penelitian yang akan dijelaskan dalam 5 subpoin. Untuk kata kuncinya sendiri, penelitian ini menjelaskan mengenai peer conformity, perilaku kenakalan, dan juga santri remaja. Selanjutnya mengenai latar belakang masalah, seperti yang dijelaskan oleh Santrok pada tahun 2002 mengenai perilaku kenakalan remaja yang berdasarkan tujuan hukumnya dibagi ke dalam dua kelompok, yang kelompok pertama yaitu index offense, dan yang kelompok kedua yaitu mengenai status offense. Dan pada penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan pada kelompok status offense atau pelanggaran-pelanggaran status. Mengenai perilaku kenakalan tersebut dapat terjadi di ranah pendidikan, yang salah satunya itu di ranah pendidikan pondok pesantren, di mana kenakalan dapat bersumber salah satunya dari aspek lingkungan, yaitu aspek hubungan atau proses konformitas teman sebayanya. Untuk perumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang disusun yaitu bagaimana gambaran hubungan yang terjadi pada peer conformity dengan perilaku kenakalan pada santri di pondok pesantren X. Mengenai tinjauan teoritis, hipotesis penelitian ini yaitu terdapat adanya hubungan positif yang terjadi di antara peer conformity dengan perilaku kenakalan pada santri remaja pesantren XCAMS. Untuk landasan teorinya di sini saya menggunakan dua landasan teori. Untuk menjelaskan mengenai perilaku kenakalan remaja pada status offense, saya menggunakan landasan teori dari Santrok pada tahun 2002, dan untuk perilaku peer conformity saya menggunakan landasan teori yang telah disusun oleh Mehrabian dan Staffel pada tahun 1995. Untuk selanjutnya mengenai landasan penelitian. Penelitian ini tidak luput dari beberapa literatur review yang telah saya lakukan. Di sini saya mengambil 7 literatur review yang menjadi landasan penelitian yang akan saya lakukan atau yang sudah saya lakukan. Selanjutnya mengenai kerangka pikir, berikut bagian kerangka pikir yang telah saya susun sebagai gambaran dari penelitian yang sudah saya lakukan. Pada metode penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif menggunakan correlational research untuk melihat hubungan kedua variabel, sehingga penelitian ini menggunakan teknik cross-sectional study. Untuk alat ukurnya sendiri terdiri dari dua alat ukur. Yang pertama, alat ukur the conformity scale yang sudah disusun oleh Mehrabian dan Staffel pada tahun 1995. Yang kedua yaitu alat ukur yang disusun oleh Rahmat dan Halimah pada tahun 2017 yang diadaptasi dari landasan teori kenakalan remaja Santrok pada tahun 2002 dalam aspek status offense. Untuk populasinya sendiri yaitu seluruh santri remaja yang saat ini menetap di pondok pesantren X yang pernah melakukan perilaku nakal pada aspek pelanggaran status atau status offense sehingga menyebabkan santri remaja tersebut harus dihukum atau ditazir. Untuk teknik samplingnya sendiri menggunakan teknik sampling probabilitas disproportionate stratified sampling dengan menggunakan besaran sampel rumus Lamshow sehingga mengharuskan peneliti untuk mengambil 100 sampel. Untuk analisis datanya sendiri menggunakan analisis data Pearson correlation. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan sehingga menghasilkan beberapa data, dan berikut hasil pengujian data yang telah dilakukan. Yang pertama mengenai uji validitas. Pada alat ukur peer conformity dari 16 item terdapat 15 item yang dinyatakan valid. Untuk alat ukur kenakalan remaja dari 45 item terdapat 43 item yang valid. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha untuk peer conformitas menghasilkan nilai 0,610. Lalu untuk kenakalan remaja menghasilkan nilai sebanyak 0,938, sehingga kedua alat ukur tersebut dinyatakan reliable. Lalu selanjutnya untuk uji normalitas dengan menggunakan kolmogorov Smirnov untuk double peer conformity menghasilkan nilai signifikansi sebanyak 1,014. Lalu selanjutnya untuk perilaku kenakalan remaja menghasilkan nilai signifikansi sebanyak 1,231 sehingga dinyatakan kedua variabel tersebut datanya berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji kolerasi Pearson, berdasarkan kriteria koefisien kolerasi dari Wildorf, nilai kolerasi yang dihasilkan terhadap kedua variabel yaitu berjumlah 0,324, sehingga menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk ke dalam kategori derajat kolerasi positif rendah. Selanjutnya mengenai karakteristik sampel, berikut terdapat dua tabel yang menjelaskan mengenai karakteristik sampel. Untuk sampel pertama yaitu kenakalan remaja, secara umum, secara nilai keseluruhan, di sini untuk karakteristik kenakalan remaja di pondok pesantren X,
di mana santri pondok pesantren X sebanyak 89% berada pada tingkat kenakalan yang rendah. Lalu selanjutnya, untuk variabel peer conformity secara umum, menjelaskan bahwa santri, pondok pesantren X berada pada tingkat peer conformity yang sedang, yaitu sebanyak 90%. Berdasarkan keseluruhan proses penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum menunjukkan hasil bahwa sebagian besar santri pondok pesantren X berada pada tingkat peer conformity yang sedang, dan untuk perilaku kenakalannya berada pada kategori perilaku kenakalan yang cenderung rendah. Selain itu, adanya hubungan positif namun lemah di antara peer conformity dengan perilaku nakal pada santri remaja pondok pesantren X Ciamis. Presentasi mengenai proses penelitian yang sudah dilakukan. Atas segala kesalahannya saya ucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.